Halo, selamat datang di modul 1 pelatihan WhatsApp. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar Anda tetap dapat aman berinteraksi di WhatsApp. Keamanan Anda dan pesan-pesan Anda sangat berarti untuk kami. Sehingga hari ini kami akan membagikan berbagai fitur yang kami rancang khusus untuk menjaga Anda tetap aman. Juga, kami akan membahas tips dan trik bagaimana caranya agar kita terhindar dari berita-berita palsu. Dan kita dapat juga menghambat penyebaran berita-berita palsu melalui WhatsApp. Sudah siap? Mari kita mulai. Halo. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan agar dapat tetap aman ketika berinteraksi di WhatsApp adalah dengan mengenali seperti apa pesan yang telah diteruskan. Kini, Anda dapat mengetahui apakah pesan yang Anda terima adalah hasil terusan dari orang lain. Jika Anda tidak yakin mengenai kebenaran dari berita tersebut, maka sebaiknya Anda dapat memeriksa terlebih dahulu sebelum mempercayainya, apalagi membagikannya. Seperti apa pesan yang telah diteruskan? Mari kita lihat. Halo, mari kita lihat gambar berikut ini. Ketika sebuah pesan diteruskan dari orang lain, maka pada ujung kiri atas setiap pesan tersebut akan ada gambar panah. Namun, jika Anda melihat ada gambar dua buah panah, itu artinya pesan tersebut telah berkali-kali diteruskan oleh orang lain. Kalau Anda melihat hal seperti ini, Anda perlu berhati-hati. Jangan-jangan pesan yang Anda terima memang sengaja dikirimkan berkali-kali kepada orang lain. Anda perlu periksa apakah berita yang ada di dalam pesan tersebut merupakan berita yang benar atau berita yang palsu. Yang kedua, pertanyakanlah informasi yang mengganggu Anda. Jika Anda menerima sebuah pesan yang membuat Anda emosi, membuat Anda marah, jengkel, takut, kesal, dan seterusnya, Anda perlu berhati-hati. Mari kita pikirkan mengapa ada orang yang mengirimkan pesan tersebut. Jangan-jangan memang pesan tersebut bertujuan untuk memprovokasi. Sehingga kita perlu berhati-hati jika kita ingin meneruskan pesan tersebut. 3. Periksalah informasi yang tidak masuk akal. Kita semua pasti pernah menerima pesan yang mengatakan bahwa kita menang undian. Jika kita tidak berhati-hati, kita pasti akan merasa senang sekali karena menang undian. Namun, kita perlu teliti apakah kita pernah mengikuti undian tersebut. Jika tidak, bagaimana bisa kita memenangkan undian? Maka, walaupun beritanya sangat luar biasa, sangat menyenangkan, kita perlu berhati-hati. Kita perlu cek lagi apakah berita tersebut benar. Karena seringkali Anda diharuskan untuk mengklik sebuah tautan yang mengarah pada penipuan atau malware. 4. Cermatilah pesan yang tampak berbeda. Pada setiap pesan yang berisi berita palsu, ada sebuah ciri-ciri yang sering muncul, yaitu adanya kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, atau karakter-karakter yang tidak wajar. Maka, jika Anda menemukan sebuah pesan yang berisi kata-kata yang tidak memiliki tata bahasa yang benar, memiliki banyak kesalahan ejaan, maka Anda perlu berhati-hati. Jangan-jangan pesan tersebut adalah pesan palsu. 5. Cermatilah pesan yang berupa foto, video, dan audio. Terkadang, ketika kita menerima suatu informasi yang disertai dengan bukti visual, kita dapat lebih mudah mempercayainya. Karena foto atau video tersebut dapat menjadi bukti bahwa informasi itu benar.
Namun kita tetap perlu berhati-hati, karena bisa jadi foto dan video yang Anda terima merupakan hasil editan atau digunakan dengan konteks yang berbeda, sehingga belum tentu informasi yang Anda terima tersebut benar. Kita tetap harus berhati-hati. 6. Berhati-hatilah sebelum mengklik sebuah tautan. Terkadang, kita menerima sebuah tautan yang seolah tampak berasal dari website yang terpercaya. Namun cermatilah terlebih dahulu sebelum Anda klik. Jika Anda menemukan ada karakter-karakter atau huruf-huruf yang tidak wajar, maka bisa jadi itu adalah sebuah penipuan. Cermati terlebih dahulu sebelum Anda klik. 7. Cek dari sumber lain. Jika Anda ingin mengetahui apakah sebuah berita tersebut adalah benar atau palsu, maka Anda perlu cek dari beberapa sumber yang terpercaya. Jika sebuah berita dimuat di beberapa media-media yang terpercaya, maka kemungkinan besar berita tersebut benar. Namun jika tidak ada media terpercaya lain yang memuat berita yang sama, maka Anda perlu berhati-hati. 8. Berpikirlah sebelum membagikan sesuatu. Ketika Anda menerima suatu informasi, baiknya sebelum Anda bagikan kepada orang lain, Anda pikirkan terlebih dahulu. Apakah Anda sudah yakin informasi itu benar? Jika Anda tidak yakin, sebaiknya Anda telaah dulu kebenaran berita tersebut, dan jika Anda tetap tidak yakin, sebaiknya Anda urungkan niat untuk membagikannya kepada orang lain. 9. Berita palsu seringkali menjadi viral. Jika Anda menerima sebuah berita yang sama dari berbagai orang yang berbeda, atau Anda melihat ada sebuah berita yang viral, maka belum tentu berita tersebut benar. Karena berita palsu justru lebih mudah viral ketimbang berita yang benar. Jadi, jangan karena berita tersebut disebarkan oleh orang lain, Anda langsung percaya. Sebaiknya tetap mencek kebenaran berita tersebut sebelum membagikannya. Jadi, apa saja yang dapat Anda lakukan dalam menghadapi berita-berita palsu? Selanjutnya, kita akan bahas pada tips-tips berikut. Andalah yang mengontrol apa yang Anda ingin lihat. Di WhatsApp, Anda dapat memilih untuk memblok sebuah nomor, atau Anda dapat meninggalkan sebuah grup yang tidak Anda inginkan. Manfaatkan fitur ini di WhatsApp Anda dengan sebaik-baiknya. Jika Anda berada di dalam suatu grup dan Anda melihat ada hal-hal yang bermasalah di grup tersebut, Anda pun dapat melaporkannya sebagai spam. Laporan Anda akan diperiksa oleh WhatsApp, dan jika terbukti, maka grup tersebut dapat dinonaktifkan. Anda pun dapat memblok pengguna lain yang tidak Anda inginkan. Dengan begitu, Anda dapat menjaga privasi Anda serta kenyamanan berkomunikasi, karena Andalah yang menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dengan Anda. Jika di dalam suatu grup ada percakapan yang terlalu ramai, Anda pun dapat memilih untuk mematikan notifikasinya. Dengan begitu, Anda akan tetap berada di dalam suatu grup, namun Anda tidak akan terganggu dengan ramainya notifikasi. Jika Anda benar-benar sudah merasa tidak nyaman berada di dalam suatu grup, Anda pun dapat memilih untuk meninggalkan grup tersebut. Selain fitur-fitur yang sudah kita bahas sebelumnya, WhatsApp memiliki beberapa fitur baru yang akan bermanfaat bagi Anda.
Fitur pertama yang akan kita bahas adalah deskripsi grup. Kini, Anda dapat menuliskan sebuah deskripsi singkat yang dapat menjelaskan apa tujuan didirikannya grup, bagaimana panduan untuk berinteraksi di dalamnya, atau apa topik yang didiskusikan di dalam grup tersebut. Ketika ada orang yang baru bergabung ke dalam sebuah grup, maka ia akan melihat deskripsi tersebut di bagian atas sebuah chat. Fitur berikutnya adalah grup khusus pengumuman. Di dalam fitur ini, hanya admin grup sajalah yang dapat mengirimkan suatu pesan. Mungkin Anda membuat grup tersebut hanya untuk membuat suatu pengumuman kepada orang lain tanpa orang lain perlu membalasnya. Maka Anda dapat menggunakan fitur ini. Berikutnya adalah kontrol admin. Dengan fitur ini, admin dapat mengatur siapa saja yang bisa merubah judul grup, gambar grup, maupun deskripsi grup. Dengan begitu, tidak semua orang dapat merubah-rubah settingan yang ada pada grup tersebut. Agar dapat terhindar dari berita-berita palsu, Anda dapat menggunakan pemeriksa fakta untuk memeriksa apakah informasi yang Anda terima benar atau tidak benar. Ada beberapa website yang dapat kita akses, seperti factcheck.afp.com atau kompas.com. Ketika Anda mengakses website tersebut, Anda dapat memasukkan topik yang ingin Anda cari tahu kebenarannya. Selain kedua website tersebut, Anda juga dapat mengakses Liputan 6, Mavindo, Tempo, dan Tirto. Dengan begitu, Anda dapat memastikan bahwa setiap informasi yang Anda terima benar atau salah. Jadi, marilah kita cermat terlebih dahulu sebelum mempercayai, apalagi membagikan sebuah berita. Kita perlu berpikir sebelum mengirim. Penting bagi kita untuk dapat membedakan antara fakta atau berita palsu. Pastikan Anda dapat membedakan antara fakta, berita palsu, opini, dan rumor. Ketika melihat suatu berita, lihatlah secara keseluruhan. Dan setiap orang dapat memaknai suatu pesan secara berbeda. Oleh karena itu, sebelum kita membagikan suatu berita, pertimbangkanlah dampak yang dapat dirasakan oleh orang lain ketika menerima pesan dari Anda. Milikilah empati. Pedulilah terhadap sekitar. Perlakukan semua orang sama baiknya. Hindari prasangka dan stereotip. Posisikan diri Anda sebagai orang lain dan terbukalah terhadap pendapat lain. Baik, mari kita review lagi apa yang sudah kita bahas hari ini. Bagaimana agar kita dapat tetap aman dan nyaman di WhatsApp. Kenali pesan yang telah diteruskan. Jika Anda melihat suatu pesan yang diteruskan berkali-kali, maka Anda perlu berhati-hati. Pertanyakanlah informasi yang mengganggu Anda. Jika Anda menerima suatu informasi yang membuat Anda merasa jengkel, merasa emosi, maka Anda perlu mempertanyakannya, apa motif orang tersebut. 3. Cek informasi yang tidak wajar. Jika ada sesuatu informasi walaupun menyenangkan, namun tidak wajar, sebaiknya tetap kita cek informasi terlebih dahulu. Kita pastikan apakah informasi tersebut benar. Cermati pesan yang tampak berbeda. Jika Anda menemukan suatu informasi dengan berbagai kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan, maka berhati-hati. Jangan-jangan itu adalah berita palsu. Cek pesan, foto, video, dan audio secara teliti. Meskipun bukti visual dan audio bisa menjadi bukti yang kuat bagi kita, namun ingatlah bisa saja
foto dan video tersebut adalah hasil editan dengan tujuan memprovokasi. Berhati-hatilah. Cermati sebelum mengklik sebuah tautan. Ketika Anda menemukan suatu tautan, sebelum Anda klik, Anda cermati terlebih dahulu. Karena sebuah tautan bisa jadi tampak terpercaya. Namun jika Anda menemukan ada karakter-karakter atau huruf-huruf yang tidak wajar, Anda perlu berhati-hati. Verifikasi suatu informasi dengan sumber lain. Jika satu informasi diberitakan oleh beberapa kantor berita yang terpercaya sekaligus, maka ada kemungkinan berita tersebut benar. Namun jika tidak ada berita lain yang memberitakan informasi tersebut, maka Anda perlu berhati-hati. Berhati-hatilah sebelum membagikan sesuatu. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbagi. Jika kita tidak yakin bahwa informasi tersebut tidak benar, ada baiknya kita urungkan niat kita untuk membagikan informasi tersebut. Dan yang terakhir, berita palsu lebih mudah viral. Bukan karena sebuah berita disebarkan oleh banyak orang, maka berita tersebut menjadi benar. Kita tetap harus bisa meneliti terlebih dahulu sebelum mempercayainya, apalagi meneruskannya. Demikianlah yang dapat kita diskusikan hari ini. Semoga Anda dapat tetap aman dan nyaman berinteraksi di WhatsApp. Sampai ketemu di modul-modul berikutnya. Terima kasih.